Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk join ya, karena saya tadi sempat live, kemudian rejoin lagi, ya sehingga teman-teman memerlukan waktu untuk bergabung lagi di dalam perkuliahan yang kedua, yaitu untuk mata kuliah survei hidrografi lanjut ya. Saya izin untuk melakukan share screen, ya kan? Ya, kelihatan ya, tekan ya, PDF saya ya, pemaparan saya. Kelihatan, Pak. Oke, ini sebenarnya melanjutkan dari proses bisnis pada diagram alert pekerjaan PBL yang sudah teman-teman lakukan atau kerjakan ya, di mana ada topik PBL besar di semester 4 yang berintegrasi dengan mata kuliah hidrooceanografi ya, yaitu untuk pembuatan kolam pelabuhan, dan yang kedua adalah menentukan alur pelayaran kapal tradisional ya, yang masing-masing dikerjakan oleh kelompok 4 di PPL yang kolam pelabuhan, dan kelompok 9 dan 10 kalau nggak salah di PPL-nya yang alur pelayaran ya. Kemarin kita sudah mempelajari terkait datum vertikal ya, untuk penentuan referensi kedalaman ya. Kemudian selanjutnya kita mempelajari tentang bagaimana kita melakukan penentuan posisi horizontal di perairan, nearshore atau offshore. Beberapa teknologi yang paling sering digunakan adalah menggunakan teknologi GPS, ya, apakah itu RTK ataupun menggunakan PPP ya. Kemudian minggu berikutnya, berarti minggu 8, 9, 10, minggu 10 atau minggu lalu kita sudah membahas tentang metode pemeruman ya, yang bertujuan untuk melakukan pengukuran kedalaman suatu perairan. Jadi ada beberapa peralatan yang bisa digunakan ya, di mana proses dari pemeruman, kemudian penentuan datum vertikal, pengamatan pasang surut, dan penentuan posisi horizontal itu adalah suatu proses pekerjaan yang saling terintegrasi. Yang mana kemudian hasilnya itu adalah menghasilkan salah satu produk di bidang hidrografi adalah peta batimetri ya, atau peta dasar laut. Kemudian supaya hasil pengukuran atau capture yang sudah rekan-rekan lakukan pada saat melakukan pekerjaan di bidang batimetri atau hidrografi, teman-teman perlu mentransformasikan dari hasil pengukuran itu supaya dapat diterima dan dibaca serta dipahami pembaca atau user atau pengguna peta. Sehingga nanti orang lain itu bisa dengan cepat memahami makna peta yang terkandung pada peta di hasil pekerjaan rekan-rekan. Oleh karena itu, perlu adanya aspek pembelajaran kartografi, ya, kartografi di dalam penyajian peta laut ya. Nah, kemarin teman-teman yang sempat join dengan Pusidros ya, kemarin sudah pernah diskusi ya, warna kuning ini maksudnya apa, garis ini warnanya apa ya. Nah, itu saya tanya saja aja langsung ke Ronaldo, Ainul, atau Hanifah ya, terkait peta laut ya, supaya kita di sini sharing ya, mungkin teman-teman lebih berpengalaman gitu ya. Oke, jadi kajian yang akan kita bahas hari ini adalah terkait pengolahan dan proses kartografi. Nah, ada pokok bahasan terkait pengolahan data, bagaimana kita melakukan pengolahan data, kemudian pembuatan peta manuskrip atau pembuatan peta sementara. Ya, peta manuskrip itu adalah peta kasar ya, dengan tidak mengendahkan terlebih dahulu informasi tepi yang rigid ya. Kalau sudah fix, baru kita menuju ke proses kartografi ya, penyajian peta secara utuh dengan muka peta dan informasi tepi yang lengkap. Dalam pengolahan data, proses pengolahan data merupakan bagian terintegrasi dari rangkaian pekerjaan survei hidrografi secara keseluruhan. Proses ini sangat diperlukan sebelum melangkah ke proses pembuatan peta manuskrip
dan proses kartografi. Jadi ini adalah awal sebelum kita menyajikan peta, ya, peta produk dari pekerjaan hidrografi. Tujuan akhir pengolahan data adalah menyusun file XYZ baik untuk data sounding yang sudah dikoreksi, pengukuran garis pantai, dan objek-objek lainnya di dalam area survei. Ya, ini saya belum tahu nih teman-teman, untuk garis pantainya apakah Anda buat dari deliniasi foto udara yang Anda buat atau dari mana, mungkin nanti dikonfirmasi ya ke saya ya. Karena kalau dari pekerjaan survei rekayasa kan kayaknya kemarin belum sempat untuk melakukan pengukuran garis pantainya. File XYZ adalah file yang berisi posisi detail yang dipetakan, yaitu posisi horizontal X, Y, dan kedalamannya atau Z. Tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda melakukan downloading data, kemudian Anda melakukan verifikasi data, kemudian melakukan perhitungan data, dan yang terakhir adalah melakukan penyusunan file XYZ ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan GPS map, posisi XY-nya itu adalah posisi absolut diferensial ya. Maaf, absolut menggunakan GPS map ya. Kemudian Z-nya itu adalah hasil dari pemeruman menggunakan GPS map itu sendiri. Nah, ini kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah tahapan pertama, data downloading. Data downloading adalah sebuah proses mengunduh data mentah atau raw data dari alat survei, apakah itu GPS, GPS, total station, echo sounder, Z-scan sonar, dan alat survei lainnya. Sehingga data tersebut dapat diolah oleh software pengolah data seperti software Kinsey atau HiPAC atau software lainnya yang kompatibel dengan alat survei yang digunakan. Data-data yang di-download diantaranya adalah data baseline GPS, ya, kemudian data pemeruman Z jika kita menggunakan echo sounder, data posisi X, Y atau esting northing untuk di titik perum atau detail objek lainnya yang berada di dalam area survei, dan data pengamatan pasang surut. Kemudian data-data yang sudah kita lakukan downloading, kita lakukan tahapan berikutnya yaitu melakukan verifikasi data. Karena data download yang kita peroleh sebelumnya itu adalah data mentah atau raw data ya. Tujuan dari verifikasi data adalah untuk melihat apakah ada kesalahan atau kejanggalan pada data tersebut atau terjadinya gross error. Apakah data tersebut bisa diproses lebih lanjut atau tidak, atau perlu diukur ulang, dan seterusnya. Sebagai contoh, pada verifikasi pada data GPS static survey, apakah data pengukuran baseline telah memenuhi kriteria spesifikasi pengukuran GPS, atau ada tidaknya cycle clip, jumlah minimal satelit yang diamati, nilai PDOP selama pengamatan, dan seterusnya. Ya, kalau kita menggunakan hasil pengamatan GPS di BM1 dan BM2 yang sudah teman-teman pasang itu, maka teman-teman bisa melihat dari metadatanya. Verifikasi data, pengamatan password dilakukan dengan melakukan penguploadan data dalam bentuk grafik tinggi password, ya, kontrol kualitas secara grafis, sehingga apabila ditemukan kejanggalan maka dilakukan smoothing ya. Misalnya ini sering terjadi pada saat pengamatan password secara manual, itu ada salah baca, misalnya 14004 dibaca jadi 11044 misalnya, sehingga yang seharusnya grafiknya itu smooth dari atas ke bawah, kemudian bawah lagi, tiba-tiba ada anomali hasil pengamatan yang bisa tiba-tiba melonjak ke atas ataupun melonjak ke bawah. Sehingga hal ini data tersebut perlu dihilangkan, kemudian diperbaiki dengan melakukan interpolasi data. Verifikasi data penentuan posisi horizontal, titik-titik sounding, dan titik-titik objek pemetaan hidrografi lainnya dilakukan dengan cara melakukan pengeplotan. Apabila terdapat keanehan, misalnya titik sounding yang menyimpang dari lajur perum, maka harus dianalisis dan diverifikasi apakah penyimpangan tersebut terjadi karena pemberian koreksi di GPS yang tidak up to date, atau memang
benar demikian adanya ya. Jadi contohnya yang kita bisa lihat, kalau adanya palung itu kan kita nggak tahu kalau pada suatu area belum pernah dipetakan, kemudian ada palung, itu kan sebuah anomali kedalaman laut yang signifikan ya. Apakah itu benar-benar ada kenampakan batimetri yang seperti itu atau ada kesalahan yang lain. Verifikasi data pengamatan arus dilakukan dengan cara membandingkan kecepatan yang diperoleh dengan kondisi pasut pada saat pengamatan. Nah, ini penting nih. Pada saat air naik atau air turun, maka kecepatan arus harusnya tinggi. Dan arah arus sesuai dengan pasut, yaitu arah arus pada saat surut, maka menuju ke laut bebas. Begitu pula kebalikannya, pada saat terjadi titik balik, perubahan dari air naik ke air turun, atau di puncak grafik pasut, atau ditambah grafik pasut, maka kecepatannya akan kecil. Ya, jadi kalau surut berarti arah arusnya itu adalah ke laut bebas. Begitu juga sebaliknya. Jadi dengan adanya data pasut yang divisualisasikan dengan grafik pasang surut, di mana subuh X-nya adalah tanggal dan waktu, kemudian subuh Y-nya adalah tinggi permukaan laut, kita bisa melihat data ini yang digunakan sebagai verifikasi data arus. Ya, jadi ada hubungan antara arus dengan pasang surut. Langkah yang berikutnya adalah penghitungan data. Ya, proses penghitungan data dilakukan setelah data pengamatan terverifikasi atau bebas dari kesalahan atau outliers. Ya, jadi kita lakukan dulu verifikasi seluruh data yang kita gunakan atau akan kita proses dalam pembuatan produk geospasial hidrografi. Ya, kemudian pengolahan data GPS baseline dilakukan untuk mendapatkan koordinat stasiun di GPS, baik koordinat geografi atau sistem koordinat proyeksi UTM dalam datum tertentu, beserta ketelitian koordinat yang diperoleh. Nah, kemarin kita sudah lakukan ya. Di sini yang kita tentukan baseline-nya adalah BM1 dan BM2 ya. Yang dua-duanya itu berada relatif dekat dengan fasum di bawah laut. Pengolahan data pasut menggunakan metode Admiralty atau metode kuadrat terkecil dengan input data pengamatan pasut selama 15 hari atau 29 hari. Sehingga diperoleh nilai duduk atau MSL, nilai cat datum atau CD, beserta konstanta harmonik pasut ya. Berikutnya, kita melanjutkan perhitungan data dan penyusunan file XYZ. Data mentah sounding yang sudah dikoreksi karena alat dan posisi transducer, kemudian dikoreksikan terhadap muka surutan atau nilai cat datum, diolah menggunakan software dengan input data adalah pengamatan pasut selama survei berlangsung dengan format S0 time, di mana S0 adalah koreksi surutan pada jam tertentu yang diperoleh dari bacaan muka air laut. Sedangkan time adalah waktu pembacaan ya, dalam format jam dan menit atau hour dot minute. Selanjutnya data posisi horizontal digabungkan dengan data sounding file, yaitu nilai Z dan time ya. Z itu adalah kedalaman, time itu adalah data kedalam per waktunya ya. Jadi kita kan bisa lihat dari waktunya. Pada beberapa alat survei hasil posisi horizontal dan kedalaman sudah digabung di echo sounder-nya itu sendiri bila echo sounder-nya sudah terhubung dengan di GPS ya. Sedangkan untuk posisi, bentuk fitur atau objek di dasar laut yang diperoleh dari hasil set scan sonar diolah dengan software khusus Citra Set Scan Sonar sehingga diperoleh hasil akhirnya berupa file hasil digitasi dari fitur-fitur dasar laut tersebut. Nah, peta manuskrip merupakan peta awal yang belum dilengkapi dengan informasi tepi atau peta yang belum memasuki proses kartografi. Pembuatan peta manuskrip dapat dilakukan dengan menggunakan software AutoCAD ataupun ArcMap ya. Jadi setelah kita sudah selesai mendapatkan hasil dari pengolahan data berupa penyusunan file XYZ atau sebaran titik-titik perum XYZ itu, selanjutnya kita bikin peta manuskrip, peta kasar ya. Ya, proses pembuatan peta manuskrip meliputi pembuatan program DXP, DXF, kemudian pembuatan layer plotting dan pengumpulan data survei.
Nah, selanjutnya dari proses pembuatan peta manuskrip itu kita bisa menginterpretasi produk yang kita hasilkan itu adalah apakah sudah layak atau belum ya. Apakah terjadi anomali yang kelewatan atau belum ya. Jadi kalau sudah bentuknya sudah sesuai, kita bisa ke tahapan berikutnya yaitu proses kartografi. Nah, ini yang memerlukan perhatian ekstra karena proses kartografi ini memiliki peranan penting. Supaya apa? Supaya antarmuka antara hasil pengolahan data yang dilakukan oleh produser itu dapat dipahami dan dimengerti oleh si user peta. Di sini ada 5 tahapan utama. Yang pertama adalah melakukan desain peta atau map design, kemudian layout peta, dan pengisian konten di dalam peta atau map layout dan map konten, kemudian melakukan generalisasi unsur peta sesuai dengan skala peta umumnya, dan juga kebutuhan petanya. Kemudian yang keempat adalah mencetak peta. Nah, ini seringkali teman-teman terbiasa melakukan atau memproduksi produk geospasial berbasis digital, teman-teman akan kesulitan ketika disuruh untuk mencetak peta. Skalanya sekian, ukuran kertasnya sekian, nanti ngeprintnya bagaimana gitu ya. Kalau ngeprint ukuran A4 saya kira nggak menjadi masalah. Tapi biasanya produk geospasial itu menggunakan lembar yang besar, minimal adalah ukuran A3. Dan yang terakhir adalah kita melakukan updating peta. Dalam tahapan yang pertama, yaitu map design, kita perlu melakukan penetapan skala peta. Penetapan skala peta itu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, semakin besar skala peta, maka semakin banyak informasi yang disajikan, dan demikian sebaliknya. Skala menggambarkan ketelitian yang harus dicapai. Kemudian skala peta, pertimbangan dalam penentuan skala peta adalah untuk mengetahui ukuran huruf, ya. Jadi kalau petanya semakin besar, ya, petanya semakin besar, berarti hurufnya itu bisa dikustomisasi supaya besar. Tapi kalau petanya kecil dengan huruf yang besar itu akan menyulitkan usernya karena informasi yang diterima akan menjadi crowded. Skala peta juga menentukan ukuran kertas dan batas peta. Ya, jadi teman-teman harus memperhatikan bahwa skala peta itu memegang peranan penting dalam setiap pekerjaan, entah itu di pekerjaan kadastral atau sekarang di bidang hidrografi, ya, di fotogrametri pun, penginderaan jauh pun, SIG pun semuanya memegang peranan penting. Jadi skala itu sebenarnya tahapan awal untuk menentukan resolusi spasial yang nantinya dihasilkan dari produk informasi geospasial rekan-rekan. Semakin besar skala peta, maka semakin banyak informasi yang disajikan. Ya, pada skala 1:500, maka bangunan dermaga berukuran 50 meter kali 10 meter masih dapat digambar dengan jelas, yakni berukuran 10 cm kali 2 cm. Namun pada skala 1:5000, maka dermaga tersebut tidak dapat digambarkan bentuknya, namun hanya diwakili dengan simbol titik yang menyatakan bahwa di situ ada dermaga atau jetty ya. Karena pada 1 cm di peta mewakili 5000 cm di lapangan, atau 1 cm itu mewakili 1 cm mewakili 50 meter ya. Jadi kalau bentuknya 50 meter kali 10 meter berarti ya 5 kali 1 cm. Berikutnya, semakin besar skala pada peta, maka ketelitian planimetrisnya semakin besar pula. Oleh karena itu, alat ukur yang digunakan ketelitiannya. Oleh karena itu pula, alat ukur yang digunakan berbeda dengan pembuatan peta dengan skala kecil. Contoh, bila kita akan melakukan pemetaan dengan skala 1:500, maka kesalahan pengukuran tidak boleh lebih dari 25 cm. Ini disebabkan karena ketelitian di dalam melakukan plotting pada peta adalah 0,5 mm. Berapa ketelitian pengukuran yang harus dicapai untuk pemetaan dengan skala 1:5000? Ya, kalau 1:5000 yang
pengukurannya tidak boleh lebih dari 250 cm ya. 250 cm itu berarti 2,5 meter itu sudah bisa kita ajukan ya untuk melakukan plotting ya. Karena kalau 2,5 meter itu ya di peta ketemunya ya 0,5 milimeter. Padahal objek yang bisa kita lihat pada peta itu minimal ukurannya adalah 1 milimeter. Jadi minimal adalah objek dengan panjang 5 meter itu yang bisa digambarkan pada muka peta. Ukuran kertas yang diperlukan juga ditentukan oleh skala peta yang dihasilkan. Ukuran kertas yang biasa digunakan dalam pembuatan peta bermacam dari ukuran A3 sampai A0. Kemampuan maksimum plotter dalam cetak gambar saat ini adalah kertas berukuran A0. Bila daerah yang disurvei berukuran 5 kali 5 km dan akan disajikan dalam skala 1:5000, maka akan memerlukan kertas berukuran A1 dengan ukuran 841 kali 594 mm. Karena 5 km pada skala 1:10.000 adalah 50 cm atau 500 mm. Dengan adanya software gambar seperti AutoCAD dan Armed, maka pekerjaan plotting dapat dilakukan tanpa memperhatikan terlebih dahulu mengenai penetapan skala peta. Ya. Setelah selesai semua data dibuat di komputer, baru kemudian ditentukan skala peta yang diinginkan. Sehingga kalau misalnya pada suatu area kerja Anda terdiri dari beberapa area kerja yang melebihi dari ukuran kertasnya, maka kita bisa mencetaknya menjadi beberapa lembar peta. Ketika kita mencetak beberapa lembar peta, maka kita harus menentukan indeks peta. Nah, ini jadi penting bahwa Anda harus tahu maksud dari indeks peta itu apa. Indeks peta itu memberikan petunjuk bagi kita area-area mana saja yang dia berada di bagian indeks peta A1, A2, B1, B2 misalnya. Berikutnya, setelah kita menentukan skala peta, pada proses map design yang berikutnya adalah melakukan desain simbol dan warna. Dalam kartografi, unsur-unsur permukaan bumi disajikan atau digambarkan dengan simbol dan warna tertentu pada posisi atau koordinatnya. Pada peta skala besar, unsur yang dipetakan dapat digambarkan dengan bentuk dan ukuran yang sebenarnya. Namun pada skala kecil, hal tersebut tidaklah memungkinkan sehingga memerlukan perwakilan unsur yang berupa simbol. Nah, makanya perlu adanya simbolisasi peta. Alasan lainnya adalah tidak semua unsur yang dipetakan dapat digambarkan dengan bentuk dan ukuran aslinya, walaupun objek yang digunakan adalah skala besar. Hal ini dikarenakan objek yang dipetakan terlalu kecil untuk digambar, misalnya tugu, benchmark, SBNP, dan lain-lain ya. Jadi ini juga berkaitan juga dengan yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu terkait penentuan skala. Sehingga objek-objek spasial yang tadinya berbentuk area dan poligon atau polyline, itu karena digambarkan dengan skala yang lebih kecil, maka bentuknya akan tergeneralisasi menjadi titik. Dalam kartografi, unsur-unsur yang dipetakan disajikan dalam bentuk simbol titik ya. Misalnya ini kalau di bidang hidro ya, di bidang hidro ini contohnya ada breaks, kemudian ada obstruction, disimbolkan dengan bentuk seperti ini. Kemudian rocks, rock itu bebatuan. Kemudian coral reef, islets, dan breakers ya. Jadi ini beberapa simbol yang bisa kita atau sering kita lihat di nautical map ya atau peta nautical. Ini contoh peta nautical. Nah, ini saya ingin mereview lagi yang sudah pernah dipelajari teman-teman ya, yang nanti yang sudah beruji terus ya. Ada Ainul, Ronaldo, sama siapa satu lagi ya? Hanifah ya. Coba nanti kita review bagaimana kita membaca peta nautical atau nautical map ya. Kemarin tiba-tiba disuruh membaca peta nautical ya, jadi agak kebingungan gitu ya.
Tapi nggak apa-apa, wajar karena teman-teman mungkin belum dapat ya. Tapi seharusnya kan ini sudah pernah teman-teman lihat ya di mata kuliah survei hidrografi ya yang teman-teman dapatkan di semester 3, seharusnya kan teman-teman sudah dapat. Oke, saya izin untuk ngecas dulu. Oke, masih melanjutkan desain simbol dan warna. Pemilihan warna simbol digunakan untuk membedakan objek atau fitur yang dipetakan, menunjukkan tingkatan kualitas atau kuantitas serta keindahan, misalkan garis kontur dan angka kedalaman berwarna biru, perkampungan warna hitam, garis pantai berwarna coklat, dan daratan berwarna kuning. Pada proses map desain berikutnya, ya, kita juga perlu memperhatikan ukuran dan jenis huruf, ya. Penamaan objek atau unsur geografis pada peta sesuai dengan nama topografisnya di lapangan, itu yang biasanya kita sebut sebagai toponimi, dilakukan dengan mempertimbangkan teknik dan estetika dalam penempatan teksnya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penamaan unsur pada peta berdasarkan buku dari Pak Prihandito, Aryono Prihandito, tahun 1989 ya. Pak Aryono Prihandito itu dulu dosen saya ya, dulu waktu di UGM. Beliau sudah menerbitkan beberapa buku. Buku yang paling populer adalah Proyeksi Peta ya. Jadi sampai saat ini saya masih punya bukunya Pak Prihandito yang tentang proyeksi peta ya. Ya, jadi faktor-faktor yang diperhatikan dalam penamaan unsur pada peta yang pertama adalah corak atau macam huruf, meliputi huruf tegak, huruf tebal, dan huruf miring. Kemudian yang kedua adalah bentuk huruf, meliputi huruf besar, huruf kecil, kombinasi huruf besar kecil, tegak, apakah itu huruf Romawi, upright, dan miring atau italic. Kemudian yang ketiga adalah jenis huruf seperti sans serif atau gotik. Kemudian yang keempat adalah ukuran huruf dinyatakan dalam istilah point size, di mana satu point size memiliki tinggi kurang lebih 0,35 mm atau 1/70 cm. Kemudian kontras antara huruf dengan latar belakang, dan yang terakhir adalah metode lettering atau penempatan huruf biasanya menggunakan komputer. Jadi, ya. Sedangkan aturan penempatan nama atau huruf adalah sebagai berikut, yaitu pertama susunan nama-nama dalam suatu peta harus teratur, kemudian yang kedua adalah sejajar dengan tepi bawah peta untuk peta skala besar atau sejajar dengan garis paralel atau grid untuk peta skala kecil. Yang ketiga adalah nama-nama harus ditempatkan dari bawah ke atas untuk nama-nama di bagian kiri peta dan dari atas ke bawah untuk nama-nama di bagian kanan peta. Hal ini juga berlaku bagi nama-nama yang sejajar dengan meridian. Seperti itu. Pembuatan penempatan huruf itu juga unik ya. Kalau misalnya dia adalah objek-objek buatan manusia, itu dituliskan dengan huruf tegak. Tapi kalau objek-objek alam, ya maka harus dituliskan dengan menggunakan huruf miring. Nama-nama untuk memberi keterangan dari unsur berbentuk titik, garis, dan luasan adalah sebagai berikut. Untuk unsur titik, penamaan diletakkan di samping kanan agak ke atas dari unsur tersebut ya. Jadi diletakkan di sebelah, kalau arah mata angin itu di sebelah timur lautnya ya. Kemudian untuk unsur berbentuk memanjang seperti garis pantai, nama sebaiknya diletakkan di sejajar unsur tersebut. Jadi kalau misalnya dia garis pantainya memanjang dari barat ke timur, maka tulisannya juga dituliskan dari barat ke timur. Bisa di atas atau di bawahnya. Kemudian apabila unsur cukup lebar, nama diletakkan di dalam. Misalnya pada peta Anda dengan skala 1/5000, jalanan itu bisa kelihatan, ya, jalan di Batam ya, yang lebar-lebar itu bisa kelihatan, maka nama jalan itu bisa diletakkan di dalamnya. Tapi dengan skala yang kecil, misalnya 1/50.000, di mana jalan itu hanya disimbolkan dengan dua garis yang sangat tipis, maka
penulisannya bisa diletakkan di luar. Kemudian nama-nama untuk unsur yang memanjang sebaiknya diulang pada jarak tertentu, misalnya sungai dan jalan. Misalnya ya, ketika Anda menggambarkan dari pojok kiri muka peta, kemudian sungai itu mengalir sampai pojok kanan bawah muka peta, maka di sepanjang diagonal itu Anda tuliskan lebih dari satu nama sungainya. Misalnya Sungai Mahakam di sebelah kiri atas, kemudian kita tulis ulang Sungai Mahakam di sebelah kanan bawah. Untuk unsur luasan, sebaiknya nama ditempatkan memanjang sehingga menempati 2/3 dari panjang daerah. Penempatan dari huruf-huruf dapat mungkin menunjukkan karakteristik dari bentuk daerah itu. Kemudian nama-nama untuk memberi keterangan dari unsur berbentuk titik garis dan luasan, ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita lanjut di penjelasan berikutnya terkait ukuran dan jenis huruf. Selain itu, nama-nama harus terletak bebas satu dengan yang lainnya, tidak terganggu oleh simbol-simbol lainnya, dan tidak boleh saling berpotongan atau bertabrakan. Kecuali apabila ada nama yang huruf-hurufnya mempunyai jarak spacing yang jelas. Apabila nama-nama harus ditempatkan melengkung, bentuk dari lengkungan harus teratur dan tidak boleh terlalu tajam lengkungannya. Nah, ini contoh penulisan. Kalau kita menuliskan bagian timur lembar, arah penulisan unsur geografisnya adalah ke utara, timur laut, timur, dan tenggara ya. Tapi kalau kita dari bagian barat, maka kita arahnya ke timur laut, ke timur, tenggara, dan selatan. Oke, ini adalah salah satu contoh peta nautikal. Saya mau dengarkan pengalaman dari Ronaldo, monitor Ronaldo. Monitor Ronaldo. Ada nggak Ronaldo nih? Ya Pak, hadir Pak. Oke Ronaldo, bisa dijelaskan maksud dari peta ini? Eh, boleh Pak. Ya, silakan, silakan. Untuk peta laut dia terbagi 5 warna Pak. Oke, peta Yang laut terdiri pertama dari warna 5 warna. Apa? warna kuning Pak. Oke, Warna kuning untuk daerah daratan Pak. oke. Terus? Kemudian warna hijau Mm-mm. itu untuk daerah eh, dangkal Pak atau pesisir. Oke, santai ya. Kemudian untuk warna lautnya dia dari warna biru sampai warna putih. Kalau Mm-mm. biru dia dia masih tergolong dangkal, kalau putih itu udah dalam, Pak. Batas dangkal sama dalam itu ketentuannya bagaimana? Ketentuannya berapa ya? Mungkin di atas 20, enggak lah. Ya, kalau dilihat di sini dari 20 ya, di atas 20 atau kurang dari 20 ya. Tapi kan nilainya nggak seragam tuh. Ada yang dia nilainya di bawah 19 meter itu dangkal, ada yang lebih dari 19 meter itu adalah laut dalam. Mungkin kalau itu sesuai dengan keadaan lautnya, Pak ya. Kondisi lautnya. Oke, Kalau itu. ada lagi yang mau bisa dijelaskan dari gambar peta laut ini atau nautical map ini? Kemudian itu, Pak. Kemudian yang warna eh, ini ya, saya lupa warnanya. Ungu apa? Itu Hmm. biasa untuk objek laut, Pak. Objek laut, Pak. Hmm. Seperti daerah Lego Jangkar, kemudian Hmm. untuk kabel, pipa, baru ada bangkai kapal, Pak. Terus? Kemudian untuk angka-angka itu kontur kedalamannya, Pak.
Ada lagi? Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Kontur atau arus? Yang Kontur itu ya, Pak, kontur kedalaman Pak. kontur kedalaman. Oke. Ada lagi mungkin? Atau Hanifah, monitor Hanifah? Ada yang mau di-sharing di sini, Hanifah? Hadir, Pak. Ya, bisa ditambahkan dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ronaldo? Tadi Ronaldo menjelaskan tentang gambar ya, gambar dan notasi-notasi yang ada di perairannya. Mungkin ini Pak, yang di SHP daratan itu ada gambar kayak garis-garis. Itu mungkin kurang lebih jalan Pak ya, struktur Ya, jalan. Eh, visibilitas ya, kontur iya, tentunya ya. Kemudian badan air ya, kalau itu kan sudah bisa dilihat ya. Ada lagi iya, Pak. mungkin? Mungkin itu sih Pak, soalnya udah banyak diambil sama Ronaldo. Oke, terima kasih atas sharingnya Ronaldo dan Hanifah ya kemarin. Tambah satu lagi yang lupa Pak. Iya Pak, Ronaldo. Kalau peta laut itu dia pakai per katalog Pak. Mm-mm. Maksudnya bisa dijelaskan per katalog bagaimana? Jadi dia per katalog itu dia ada yang beda untuk ada mungkin tahu saya kurang tahu juga ya Pak ya. Tapi dia kalau katalog satu itu mungkin di bagian objek-objeknya Pak, katalog dua mungkin bagian petanya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Karena kemarin ditunjuk seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Nanti akan kita bahas di penjelasan berikutnya ya. Terima kasih Ronaldo dan Hanifah atas penjelasannya ya. Oke, nanti kita akan pelajari lagi tentang peta laut ya, atau nautical map ya. Yang tadi sudah disinggung oleh Ronaldo dan Hanifah, bagian-bagian penting bagaimana kita membaca peta laut ya. Jadi kelihatan bahwa teman-teman ketika mengimplementasikan pekerjaan langsung di lapangan, itu tingkat pemahamannya lebih cepat daripada misalnya ada perkuliahan satu arah yang seperti yang saat ini saya laksanakan. Oke, ini konstruksi peta, ini sama aja kita mengembalikan lagi materi tentang kartografi, materi juga pernah disinggung mungkin di perkuliahan survei terestris ya. Jadi ada konstruksi peta terdiri dari penempatan orientasi peta ya. Jadi arah mata angin, arah utara itu umumnya sejajar dengan sumbu Y, dan arah barat itu sejajar sumbu X ya. Maaf, arah timur itu sejajar sumbu X. Kemudian penetapan batas isi peta ya untuk pengisian muka peta, kemudian pemberian grid atau graphical system koordinat untuk memberikan garis-garis yang memberikan kondisi atau posisi, sorry ya, bukan kondisi ya, posisi relatif suatu peta terhadap sistem koordinat yang Anda gunakan. Apakah itu menggunakan sistem koordinat dengan transform bidang proyeksi ataupun menggunakan sistem koordinat geografis. Kemudian penulisan elevasi dan kedalaman untuk titik-titik kedalaman. Kemudian legenda peta itu fungsinya untuk menginformasikan atau menjelaskan simbol-simbol yang tertuang atau yang tampak pada muka peta. Kemudian catatan atau riwayat peta atau umumnya kita sebut sebagai salah satu bagian dari metadata. Kemudian judul peta jelas, nomor peta, kemudian edisi atau revisi peta, skala itu adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak yang ada di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Indeks peta ini yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika pada suatu area kerja Anda, misalnya Anda membuat peta batimetri di lokasi Piayu Laut, luasannya itu melebihi dari ukuran muka peta pada kertas peta yang kita tentukan, maka kita harus bagi menjadi beberapa wilayah, maka kita perlu membuat indeks peta. Indeks peta itu untuk menjelaskan bagian peta A1 mana, A2 mana, B1, B2 mana. Ya, jadi kalau misalnya 4 bagian, ya kita bagi menjadi 4 indeks peta, itu mengartikan bahwa peta Anda dicetak dalam lebih dari satu lembar peta. Karena umumnya
si pemberi kerja kan kadang menentukan skala, kemudian yang kedua umumnya juga seringkali memberikan spesifikasi ukuran kertasnya. Jadi misalnya kita skalanya besar tapi kertasnya kecil, sedangkan area pemetaan kita besar, maka kan kita nggak bisa memaksakan dicetak dalam satu lembar, jadi harus dibagi menjadi beberapa lembar. Karena beberapa lembar, maka Anda harus menggunakan bantuan indeks peta. Kemudian insight peta yang terakhir adalah memberikan posisi relatif kawasan yang digambarkan pada muka peta agar mudah dipahami atau dimengerti si pengguna peta. Misalnya Biayu Laut, itu insight petanya adalah Pulau Batam yang posisinya relatif dekat dengan Pulau Sumatera. Ini contohnya tadi. Jadi di dalam peta laut ya, atau nautical map itu ini contohnya diberikan natural scale ya, ini digambarkan pada skala 1:30.000. Kemudian ini dihasilkan dari hasil pengukuran batimetri. Kemudian ini 4 meter yang disimbolkan angka-angka yang ada di sekitar perairan itu adalah kedalaman ya. Jadi kalau misalnya dalam feet berarti 4x3 atau 12 feet. Kemudian ada contour line so similar water depth ya. Jadi contour line yang adalah garis kontur yang menggambarkan kedalaman laut yang seragam. Jadi pengertian kontur juga sama, menghubungkan garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang memiliki kedalaman yang sama kalau kita melihat dari peta laut. Kemudian tadi yang disampaikan Ronaldo tepat bahwa yang berwarna kuning itu menandakan bahwa ini adalah daratan ya. Kemudian untuk yang kadang di peta laut itu dilengkapi dengan kompas yang mengidentifikasikan arah pada suatu survei ya. Kemudian ini anchoring point for boats ya, jadi ini tempat bersandarnya kapal ya, yang tadi juga sudah disinggung oleh Ronaldo ya. Ada beberapa simbol yang biasanya itu bisa diidentifikasikan sebagai titik bersandarnya kapal. Kemudian ini yang tadi di penjelasan informasi tepi bahwa beberapa simbolisasi seperti titik lingkaran yang berupa garis putus-putus itu ada obstacle, kalau rock itu bentuknya adalah poin atau ada bentuk lain garis putus-putus kemudian di dalamnya ada titik-titik. Kemudian ada arrow show speed and direction of current and tides ya. Jadi kadangkala di beberapa hasil peta laut atau nautical map itu dilengkapi dengan peta arus ya yang menandakan arah arus dan kondisi pasang surutnya. Oke, pada tahap akhir ya kita harus mengetahui dan memperhatikan tata letak dan isi peta. Ada dua bagian yang perlu diperhatikan, yaitu mengatur isi atau muka peta, dan yang kedua adalah mengatur informasi tepi. Tiap peta laut dihasilkan dengan menggunakan salah satu dari layout berikut ya. Bisa menggunakan metode landscape, portrait, atau ruang terpisah, compartment, lembar perencanaan, atau strip. Ini contoh layout strip ya, di mana dalam penggambaran layout strip ini ada bagian-bagian yang saling overlap. Kemudian coba berikutnya yang akan kita pelajari di sini adalah generalisasi unsur peta. Generalisasi unsur peta adalah kegiatan yang dilakukan apabila kita akan melakukan pengecilan atau pembesaran suatu peta. Misalnya peta skala 1:5000 hendak dikecilkan menjadi peta dengan skala yang lebih kecil, yaitu 1:10.000. Maka diperlukan suatu teknik kompilasi dan teknik penggambaran peta yang disebut dengan generalisasi. Generalisasi unsur yang dipetakan dapat dikatakan sebagai pemilihan unsur yang akan diplot karena objek tidak dapat digambarkan pada skala plotting. Dan pemilihan unsur penggambaran dari sumber peta yang lain karena peta dasar menggunakan peta yang lebih besar skalanya. Ya, ini seringkali teman-teman tidak memperhatikan ya bahwa dalam penggambaran
objek atau penggambaran peta di software Shapewell, Anda harus men-setting bahwa ketebalan garis, tingkat besar kecilnya huruf yang akan ditampilkan di map atau peta itu harus disesuaikan dengan ukuran aslinya. Karena ketika kita menggunakan SHP, berapapun skala yang akan kita cetak, di zoom berapa kali pun dia akan bisa terlihat dengan jelas, ya, karena sistem yang format data yang terbaca pada CAD atau SHP di ArcGIS itu adalah berbasis vektor, ya. Oke, masuk lagi ke sub pokok bahasan generalisasi unsur peta. Apabila sebuah peta mengalami pengecilan skala, maka terjadi pengecilan pada ketebalan garis, ukuran huruf, dan bentuk simbol. Namun tidak mengurangi karakteristik dari peta aslinya. Semakin kecil peta, maka derajat generalisasi kartografi akan semakin besar. Sebagai contoh, apabila sebuah peta mempunyai skala sebesar 1/10.000, kemudian skala peta tersebut akan diperkecil menjadi 1/25.000, maka ukuran dan bentuk objek dari peta skala 1/10.000 akan mengalami generalisasi yang cukup besar ketika digambarkan pada peta 1/25.000. Sedangkan apabila memperbesar skala peta, maka memerlukan ruang yang relatif lebih besar untuk setiap elemennya. Hal ini dinamakan eksagerasi. Memperbesar skala berarti mengurangi ketelitian, oleh karena itu tidak diperbolehkan sebuah peta mengalami perbesaran skala. Ya. Jadi kalau gini teman-teman, kalau teman-teman ingin melakukan generalisasi unsur peta, generalisasi peta, maka yang diperkenankan adalah pengecilan skala peta. Karena kalau misalnya dari skala kecil menjadi skala besar, informasi yang sudah tergeneralisasikan di skala kecil itu akan dipertahankan ketika skala itu diperbesar. Jadi misalnya objek dermaga yang digambarkan skala 1/25.000, katakanlah dia berupa titik, kemudian kita eksagerasi ke peta dengan skala yang lebih besar 1/10.000, titik itu tidak bisa menjadi area, tapi tetap menjadi sebuah titik, sehingga tetap mengurangi tingkat resolusi peta. Tapi kalau generalisasi dari yang poligon atau area itu bisa berubah menjadi titik, ya, gitu ya. Konsep dasarnya seperti itu. Jadi generalisasi peta adalah melakukan penyederhanaan informasi dengan tujuan agar peta tetap mudah dibaca dan penyajian data tidak rumit karena terjadi penumpukan data yang diplot, ya, untuk menghindari crowded dan susah baca pada saat user ingin melihat atau membaca peta. Penyederhanaan informasi dilakukan dengan yang pertama mengubah ukuran, kemudian yang kedua adalah membuang unsur yang tidak perlu berkenaan dengan skala plotting, dibuang objek-objek yang tidak penting, kemudian yang ketiga menjaga ketelitian peta, dan yang keempat adalah menjaga tujuan penggunaan peta. Kalau tujuan penggunaan peta adalah melakukan pembuatan peta laut, berarti Anda harus benar-benar mempertahankan informasi titik ketinggian atau garis kontur supaya pembaca bisa melihat bagaimana kondisi topografi atau batimetri dasar laut yang ada dari peta laut tersebut. Nah, ini adalah ukuran kertas yang bisa dipakai untuk plotting peta, ya. Jadi ini kita masuk ke proses pencetakan, ya. Jadi untuk A0 itu ukurannya adalah 1189 kali 841 mm. Kalau A1 itu adalah setengahnya, sehingga kita analogikan aja bahwa kertas A2 itu dilipat dengan luasan sisi yang sama, maka akan menghasilkan dua bagian kertas A1. Masing-masing memiliki luas 841 kali 594, ya, bukan bagi, ya, di situ, ya. Kemudian kertas A1 kalau dibagi dua lagi menjadi A2, kertas A2 dibagi lagi menjadi kertas A4, dan seterusnya sampai bentuk ukuran kertas yang lainnya. Nah, kertas A3 ini umumnya digunakan dalam mencetak produk informasi geospasial karena biaya pencetakannya relatif lebih murah daripada ukuran A2 ke atas. Peta biasanya tidak dicetak sekali jadi karena masih perlunya pemeriksaan untuk memastikan apakah masih ada kesalahan cetak atau tidak.
Setelah semua diperiksa dan diverifikasi, maka kemudian dilakukan final plotting atau final drawing yang akan diserahkan kepada klien. So, pokok bahasan terakhir adalah updating peta. Perubahan kedalaman di perairan dangkal dan muara masuk alur pelayaran, serta pembangunan rekayasa lepas pantai seperti pembangunan anjungan-anjungan lepas pantai, pemasangan pipa dasar laut, kabel listrik maupun komunikasi di dasar laut mengakibatkan berubahnya kondisi dasar laut atau perairan di suatu tempat. Oleh karena itu, peta hidrografi yang digunakan untuk keselamatan pelayaran kapal-kapal serta untuk keperluan rekayasa lepas pantai, maka peta tersebut harus selalu mengikuti perubahan yang ada ya. Sehingga salah dua topik PBL yang teman-teman laksanakan di semester 4 ini adalah mengakomodir supaya teman-teman bisa menghasilkan atau melakukan updating peta batimetri di perairan di ayu laut. Ya, kalau misalnya teman-teman akses Kipko, mungkin teman-teman bisa lihat peta batimetri, tapi dengan interval konturnya yang sangat kasar ya, 25 meter kalau nggak salah. Tapi kalau kita gabungkan dengan peta batimetri hasil PBL, resolusi atau kedalamannya bisa lebih teliti. Bisa kita capai sesuai dengan skala peta yang kita inginkan. Faktor utama yang terlibat dalam rangkaian pekerjaan revisi peta adalah pengumpulan data tentang perubahan yang terjadi pada daerah yang telah dipetakan. Kemudian yang kedua adalah penilaian terhadap banyaknya perubahan dan cara atau metode yang dipakai sehubungan dengan perubahan tersebut, termasuk penentuan apakah peta perlu diupdate secara periodik. Dan yang terakhir, pelaksanaan teknis pekerjaan revisi yang dilakukan dan produksi dari peta yang telah selesai direvisi. Oke, waktunya pas ya sampai jam 10, 10:08 menit ya. Masih ada 2 menit yang bisa kita gunakan untuk diskusi. Oke, saya juga ingin memantau dari pekerjaan PBL yang sudah teman-teman lakukan ya. Saya acak aja, coba saya tanya ke Yifta. Monitor Yifta, bisa bergabung? Halo Yifta? Wah, saya di ghosting. Nur Hafizah, Nur Hafiz. Halo Nur Hafizah, monitor Nur Hafizah. Hadir, Pak. Nur Hafizah emang ngambil mata kuliah hidrografi ya? Oh, enggak, Pak. Iya, nggak punya kewajiban untuk ikut kuliah survei hidrografi Nur Hafizah, karena kayaknya seingat saya kamu kan ambilnya di survei kadastral. Atau ngambil mata kuliah survei hidrografi lanjut ya? Saya lupa. Ngambil nggak? Kalau OC kan nggak ngambil. Kalau survei hidrografi lanjut ngambil nggak ya? Tidak, Pak. Tidak ya? Ya, harus Iya. nggak wajib untuk hadir ya. Oke, saya ke ini aja lah, Ronaldo aja lah, yang kemarin ketemu hari Sabtu. Monitor Ronaldo, kok Ronaldo, Daniel Dufresne. Monitor Daniel Dufresne. Wah, ini di ghosting lagi nih saya. Daniel Christian. Hadir, Pak. Oke, Daniel Christian. Eh, pekerjaan PBL Anda sudah sampai sejauh mana? Halo Daniel. Ya, Pak. Sudah sampai mana proses pekerjaan PPL-nya? Bingung ya? Saya tanya ke Safira aja lah. Monitor Safira. Hadir, Pak. Ya, udah sampai mana Safira prosesnya? Untuk surhid sendiri itu sudah di izin Pak sebentar, Pak. Oke. Dikoreksi ini Pak, chat datum Pak. Oh, berarti
sudah mulai dikoreksikan ke Cadatum ya. Iya, Pak. Target Sudah kirim ke Pak ini juga, Pak, ke Pak Ghazali ya. Ghazali untuk dikoreksi. Target minggu ini produknya apa? Peta batimetri selesai. Iya, Pak. Oke, berarti peta batimetri selesai. Minggu depan analisis fitur dasar laut. Sepertinya iya, Pak. Oke, berarti masih ada waktu, masih ini minggu 11 ya. 12 masih ada 3 minggu ya. Semoga terkejar ya. Baik, Pak. Karena kalau Safira itu kan kelompok 9 atau 10 ya, berarti bikin pembuatan peta alur pelayaran. Alur pelayaran, iya, Pak. Peta alur pelayaran itu untuk ukuran kapal berapa GT? Sudah ditentukan belum kapalnya ukurannya? 5 GT, 10 GT, 20 GT, atau 30 GT? 30, Pak. Oh, 30 ya. Berarti yang di bawah 30 GT itu yang kalian bikin alur pelayarannya ya. Oke. Dalam penentuan pemetaan alur pelayaran juga perlu pengambilan sampel dasar laut kan. Sampel dasar laut itu merupakan parameter yang perlu diperhitungkan untuk penentuan alur pelayaran. Ya. Saya pernah mempublikasikan salah satu paper ya. Saya coba cari. Saya agak overtime dikit ya. Izin, Pak, apakah jurnalnya ini ya, Pak? Berjudul, Yang di Sembulang. iya, Pak. Ya. Cuma itu saya cat datumnya itu berdasarkan referensi lokal ya. Itu yang kurang di jurnal yang saya publikasikan di jurnal integrasi itu, cat datumnya itu menggunakan datum referensi lokal yang diambil dari rata-rata pengamatan secara in situ 3 hari. Sebaiknya teman-teman untuk cat datumnya berdasarkan data pengolahan menggunakan data sekunder. Ya, 29 hari ya yang sudah ditentukan sama Menpro-nya ya. Atau berapa hari data sekunder yang dihimpun. Jadi pakai kombinasi dengan data sekunder ya untuk menentukan cat datum. Tapi setelah itu beberapa parameter yang digunakan untuk penentuan alur pelayarannya itu sudah tertulis di sana. Tapi di alur pelayaran itu adalah updating peta ya. Jadi saya ada data sebelumnya dari BP Batam, kemudian di-updating menggunakan peta batimetri yang dilakukan di Sembulang. Oke, terima kasih Safira atas konfirmasinya ya. Jadi teman-teman yang lain yang belum sempat lihat papernya bisa akses saja pemetaan alur pelayaran kapal tradisional di Galang atau Sembulang, saya lupa judulnya. Oke, itu saja teman-teman. Mohon maaf agak overtime. Saya cukupkan sekian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.